Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sore pemirsa. Mbak Ratna tadi Pak Frans mengatakan bahwa ada kemungkinan status VA ditingkatkan menjadi tersangka karena memang ia aktif dalam tanda kutip menawarkan jasanya atau menjual jasanya. Tercatat sudah ada 15 kali transaksi katanya. Silakan, ada yang mau ditanyakan ke Pak Frans? Iya Pak Frans, mungkin saya tanya, yang saya tahu di dalam KUHP kan yang memang dikenai adalah mereka yang menghubungkan atau memudahkan ya, mengadakan menjadikan mata pencarian atau kebiasaan mengadakan memudahkan gitu ya. Jadi yang menghubungkan itu gitu. Nah, kalau misalnya antara perempuannya langsung dan tidak terkait ada pihak ketiga yang menghubungkan, saya kira saya nggak tahu ya dasarnya di mana untuk menjerat si perempuan itu gitu. Kalau dia langsung misalnya ya, karena yang saya tahu dua pasal itu adalah berkaitan dengan pihak ketiga yang memang menghubungkan, misalnya menjadi mucikari, itu disebutkan yang eksplisit di pasal 2509 atau yang disebut di 296 adalah yang memudahkan perbuatan cabul itu ya. Itu jadi saya ingin bertanya dasar hukumnya untuk menjerat kalau dia memang langsung ya, tidak ada pihak yang lain. Oke, itu. Baik. Jadi begini ya, kita sudah melakukan gelar ini kemarin. Memang harus kita akui juga bahwa apa yang disampaikan tadi ditanyakan itu memang satu-satu materi yang terbahas di dalam gelar itu. Tetapi ingat bahwa pasal 27 ayat 1 ya. Nanti tapi ini terminologinya bukan terminologi kita diskusi di sini. Akan kita sampaikan nanti pada saat dimana kita siap untuk melakukan gelar baik secara eksternal maupun. Nah, 27 ayat 1 itu ada beberapa hal yang dilakukan oleh yang bersangkutan ya. Salah satunya baik melakukan yang namanya chatting, kemudian melakukan upload ya di media sosial yang tidak memiliki hak, yang melanggar kesusilaan. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap ahli ITE ya, kemudian ahli bahasa dan ahli kriminologi, dan beberapa ahli itu menyatakan bahwa apa yang disampaikan dan di-share kemudian di-upload dan melakukan chatting itu sesuatu yang melanggar kesusilaan. Contoh saja, chatting ini sebenarnya kan tidak masuk dalam video maupun foto ataupun gambar, tetapi chatting ini menggunakan bahasa-bahasa yang melanggar kesusilaan, antara lain misalnya ada hal yang tidak boleh kita sampaikan di ruang publik ini terhadap kejantanan seseorang. Nah, itu disampaikan di situ. Sehingga kita lakukan koordinasi cepat dengan tiga ahli itu, ahli bahasa, ahli kriminologi dan ahli ITE untuk kita mintakan pendapatnya apakah 27 ayat 1 ini masuk di dalam ini, dan mereka mengatakan sependapat dengan itu, sehingga kita coba maraton di sana. Oke, saya ke Prof. Muzakir. Tadi Silakan. Pak Frans menyebutkan bahwa 27 ayat 1, kemudian juga tadi Mbak Ratna sempat menyebutkan undang-undang trafficking ya. Apakah dengan hal ini bisa menjerat tiga-tiganya, konsumennya juga? Enggak, kalau saya tadi maksudnya kalau memang terbukti. Saya Mbak. Halo. Iya, halo. Prof. Muzakir. Ya. Ya. Jadi begini. Memang begini. Jadi kalau terjadinya tindak pidana tindak pidana yang sekarang dibahas ini tentang masalah pelacuran, sebut saja seperti itu kan ada perbuatan yang mendahului ya. Misalnya kalau kita baca di media, mudah-mudahan itu nanti menjadi fakta hukum atau mungkin benar fakta hukumnya seperti itu kan ada tindakan yang disebut sebagai pornografi ya, membuat pornografi dirinya sendiri untuk disampaikan kepada
sebut saja dalam tanda petik dia mucikari begitu ya. Jadi ini kalau itu terjadi seperti itu, tadi kalau misalnya ada ITE yang mendahului ya sangat mungkin sekali itu pasal 27 ayat 1 gitu. Oke. Yaitu pasal 27 ayat 1 itu tentang masalah tindak pidana kesusilaan melalui ITE gitu. Baik, Mbak Ratna ada yang mau ditanyakan? Kalau chatting itu antara dua belah pihak atau memang itu ke publik gitu loh. Nah itu saya kira masih perlu jelas ya, kalau antara kedua belah pihak hanya mereka yang tahu, itu bukan konsumsi publik, apakah bisa dikenai undang-undang ITE, Pak? Ini kan yang harus kita, sebenarnya prinsipnya harus kita lindungi, yang harus kita dilindungi dengan pasal-pasal kesusilaan, baik di dalam KUHP dan juga di dalam undang-undang ITE ya, maksudnya di dalam wilayah media sosial seperti itu adalah wilayah publik, itu harus steril, harus diamankan dari unsur-unsur kesusilaan itu ya. Tapi ini wilayah privat, wilayah antara dua orang. Yang saya tahu chatting itu kan sebenarnya komunikasi hanya dua arah, bukan di dalam ruang publik. Itu harusnya bukan menjadi intervensi dari aturan yang ada. Nah itu jadi begini, dalam kasus yang terekam sekarang ini ya, yang banyak dibaca melalui media massa ya, mungkin hasil penyidikan nanti akan lebih meyakinkan kita bahwa ternyata dia itu sengaja mengirimkan ya dokumen pribadinya yang berbau kesusilaan tadi kepada, dalam tanda petik dia mucikari tadi, sehingga dengan gambar itu kemudian dia mendistribusikan kepada calon-calon pengguna jasa tadi gitu. Ini yang menurut saya dilihat dari sisi niatnya dia melakukan itu, berarti tidak ada motif atau niat untuk melakukan satu perbuatan yang secara sengaja dengan cara mempromosikan dirinya sendiri. Yang tadi disebutkan tadi, dia yang menentukan harga dan sebagainya, ya sesungguhnya ada perbuatan permulaan atau pendahuluan yang dia ada penawaran terhadap sebut saja itu tampang wajah atau sebut saja aspek kesusilaan yang ada di dalam dirinya gitu. Itu yang membuat orang tertarik gitu, sehingga dapat menjatuhkan pilihannya gitu. Iya, mungkin Pak Profesor ya, Mas, yang ingin saya tanyakan, kita kembali ke dalam KUHP kan, yang pada prinsipnya kan apapun yang dilakukan si pihak si prostitut ini, promosikan atau apalah gitu ya, tetapi kan jelas inti yang ingin dihukum itu adalah pihak yang memanfaatkan gitu, yang menghubungkan. Itu kan jelas di pasal 506 dan 296 ini. Jadi memang harusnya kita lebih fokus kepada pihak-pihak yang memang menghubungkan ini, yang harusnya mereka yang dijerat kan. Jadi kita harusnya tidak memperluas ke pihak yang memang tidak dimaksud di dalam atau yang disasar di dalam dua pasal ini. Nah, memang misalnya kita merasa ini harusnya dihukum dan apa ya, tapi kan kita tahu bahwa ini belum ada hukumnya gitu, dan sekarang memang sedang ada revisi KUHP ya. Nah, artinya kita memang nggak bisa melakukan perluasan itu kalau tidak ada kan dasar hukumnya. Menurut saya seperti itu, dan saya minta juga tanggapan dari Bapak ya. Tapi setahu saya memang bunyi pasalnya tidak akan bisa mengenai si prostitut ini, dan kita harus juga mungkin melihat situasi yang lebih makro dari budaya di masyarakat kita yang memang sangat timpang ya, relasi gendernya begitu kuat ya, tetapi di satu yang begitu kuat artinya bagaimana posisi si perempuan bagaimanapun dia kan menjadi komoditi seks, menjadi objek ya, sementara kita lihat relasinya yang laki-lakinya itu sudahlah dia tidak pernah diekspos juga, dialah yang punya kuasa untuk membayar, itu kan nggak pernah. Kita tahu bahwa sekarang sudah ada undang-undang trafficking yang mulai menghukum nih si konsumen ini ya, apabila diketahui bahwa korbannya itu adalah dia korban trafficking. Nah artinya bukan berarti itu hanya korban trafficking, tapi kita harus melihat di belakang pemikiran itu adalah bahwa konsumen ini juga harusnya dijerat gitu loh. Dan kita sudah punya undang-undang yang bisa menjerat itu meskipun memang baru sebatas korban trafficking gitu ya. Tetapi intinya bahwa harusnya memang itu dijerat. Tidak adil kalau kita sudahlah tadi ya, hukum sebenarnya lebih melindungi si perempuan, tapi kita selalu mengekspos lagi gitu, menjadikan dia target kembali, memperluas bahkan penafsiran dari hukum itu terhadap si perempuannya yang seharusnya sebenarnya
logika hukumnya dia harusnya menjadi dilindungi sebenarnya karena budaya kita yang memang sangat tidak adil. Silakan Prof. Muzakir. Ya begini Pak, saya kira memang benar bahwa sekarang ada konsep yang dikenal dengan trafficking ya. Jadi trafficking itu ada unsur yang paling utama yang masuk dalam trafficking itu adalah mentraffic ya, itu memaksa orang. Kalau ini dalam konteks ini adalah melayani orang untuk seksual begitu. Saya kira saya sependapat yang terkait dengan masalah trafficking itu yang disampaikan tadi udah benar gitu ya. Tapi yang menjadi masalah sekarang itu ini bukan trafficking atau istilah bahasanya mentraffic dirinya sendiri gitu ya. Jadi kalau trafficking ada pelaku ada korban itu adalah apabila orang lain yang mentraffic seorang perempuan atau laki-laki baik dalam bidang seksual maupun ekonomi itu terang benderang pasalnya itu menjadi tepat lah gitu ya. Saya kira itu perkembangan hukum yang bagus gitu ya. Tapi kalau yang sekarang itu agak sulit untuk bisa dikatakan trafficking masuk pasal ini gitu. Mungkin yang menjadi menarik tadi sudah saya sebutkan bahwa yang umumnya dalam terminologi pelacuran selalu ada germo dan germo itu mendominasi terhadap semuanya itu. Tapi dalam konteks ini kenapa atau pelaku itu justru pihak yang aktif dalam hubungannya dengan masalah pelacuran atau tidak susila yang sekarang sedang dibahas ini. Ini yang menurut saya tadi saya sebutkan bahwa kalau itu menjadi korban wajib untuk dilindungi, hukum harus melindungi korban. Tapi kalau kalau orang-orang ini justru aktif ya untuk melakukan suatu perbuatan yang perbuatan itu mengarah kepada perbuatan pelacuran, entah itu bersama-sama pelaku yang lain yang dia saling mempromosikan terhadap teman-teman yang lainnya itu gitu. Maka ini harus diinterpretasi kembali terhadap terminologi yang tadi disebutkan pasal 506, pasal 296 misalnya begitu. Saya sependapat kalau misalnya terminologi dipakai untuk orang yang punya memperoleh keuntungan dari proses-proses tindak pidana pelacuran ini gitu. Oke, baik saya ke Pak Frans. Pak Frans berarti ada 45 artis dan 100 model. Semuanya proaktif? Bertambah lagi itu nanti. Itu Pak, bukan hanya berhenti sampai di situ, tetapi ketangkapnya Fitri ini akan membuka lagi. Jadi begini loh, saya ingin menjelaskan ke mbaknya tadi. Penyidik adalah mengungkap suatu tindak pidana, tugas penyidik itu. Kemudian membuat terang suatu tindak pidana. Kalaupun konsekuensinya terang tadi, membuat terang tadi, ada fakta-fakta yang kita sampaikan ke publik dan kemudian itu bersinggungan dengan apa yang dibicarakan tadi, ya ini adalah konsekuensi ketika kita melakukan yang namanya penyampaian fakta yang ada. Apakah chatting itu dilakukan hanya berdua saja? Penyidik yang lebih tahu, karena penyidik mengatakan bahwa ini dilakukan antara beberapa orang yang namanya germo itu, atau yang kita sudah katakan tadi bahwa 269 dan 504 itu masuk kepada mereka yang mendapatkan penghasilan dari situ, dan kemudian dari mereka juga dilakukan chatting juga kepada yang bersangkutan. Dan satu lagi hal yang perlu kita sampaikan, bahwa apa yang disampaikan tadi terlalu dangkal. Lebih dalam lagi, bukan lagi germo yang mengendalikan, tetapi pengendaliannya langsung dilakukan secara otomatis dan memegang peranan penting adalah ya JA tadi, VA tadi. Nah, kita tidak usah menyampaikan di sini fakta-fakta yang akan kita buka karena itu akan berbau nanti kontroversi dan debatable. Sekali lagi bahwa kita mengajukan fakta-fakta ini tidak hanya sekedar fakta tapi membuat terang suatu tindak pidana, konsekuensinya adalah adanya fakta-fakta itu yang tersirat. Baik, silakan Pak Ratna. Iya, tapi saya kira kembali lagi logika hukum yang ada di dalam KUHP kita itu jelas tidak tidak menempatkan si perempuan itu sebagai pelaku, itu jelas. Nah, sehingga saya berharap sih itu tidak lalu diperluas-perluas, ditafsirkan, oh ini karena pelakunya proaktif. Ini kan bunyi pasal itu kan tidak mengandaikan misalnya atau tidak mensyaratkan pelakunya itu pasif, atau kalau pelakunya aktif harusnya tidak berlaku pasal itu, kan enggak. Yang jelas memang unsur-unsurnya dari rumusan kedua pasal itu jelas memang itu tidak menempatkan si perempuan itu sebagai pihak pelaku, itu udah jelas.
Nah, yang persoalannya adalah bias kita sendiri karena kita memang melihat si perempuan itu sangat bagi kita melakukan perbuatan asusila seperti itulah ya. Tetapi kita harus melihat persoalan ini tidak secara sesederhana itu ya. Bagaimanapun itu perempuan ini ketika dia mendapatkan uang itu kan dia juga mengorbankan sesuatu yang sebenarnya kita tahu itu bukan pekerjaan yang dalam tanda kutip ya, yang katakanlah manusiawi atau yang lebih menghargai gitu ya kita diri kita seperti itu. Artinya ada yang dikorbankan gitu, dan itu sebenarnya bukan pekerjaan yang layak. Nah, ketika itu dilakukan artinya bagaimanapun tanda kutip dia adalah korban ya dari situasi yang mungkin sadar atau tidak sadar diciptakannya sendiri ya. Dan kita harusnya bisa memulihkan kondisi perempuan jangan terjebak di dalam atau menjebakkan diri ya di dalam pekerjaan yang sebenarnya adalah merugikan harga dirinya sendiri. Okay. Dalam kondisi itu aja kita sudah bisa menempatkan dia sebenarnya tanda kutip sebagai korban, dan itulah yang menurut saya logika ini, latar belakang inilah yang ada di balik kenapa kedua pasal ini memang tidak menempatkan mereka sebagai pelaku. Nah, kita ya dengan mudahnya ya menempatkan ya dia dia harusnya dijerat, atau pertama dasar hukumnya apa. Yang kedua, kita juga harus melihat situasi konteks di mana memang masyarakat menempatkan ini kan sangat tidak adil ya hubungan laki dan perempuan, dan kita selalu menempatkan perempuan pada posisi yang dia itu disudutkan, diekspos berkali-kali, dia harus yang menjadi tunasusila, tidak ada yang disebut misalnya yang konsumen yang bermasalah kan, yang kena kan si perempuannya. Jadi selalu ya diberikan label, dan sebenarnya ada pihak-pihak yang dia tidak perlu mengorbankan diri, dia mendapatkan. Jadi menurut Anda sanksi sosial sudah cukup bagi para artis yang menjebakan diri ke prostitusi kelas atas ini? Ya, saya kira ya sebenarnya dia sendiri sebenarnya kan merugikan dirinya sendiri. Nah, masyarakat juga tambah memberikan sanksi sosial dengan dia sudah kena cap ya, stigma juga kan. Nah, saya kira nggak perlu lagi kita memperluas untuk menghukum dia, yang sebenarnya hukum juga tidak menempatkan dia sebagai orang yang terhukum. Pak Frans silakan. Ya, sekali lagi saya mengatakan bahwa ruang debatable itu bisa saja terjadi di ruang lain ya, bukan di ruang publik seperti ini. Kita menghargai apa yang telah disampaikan tadi, tetapi juga dihargailah bahwa penyidik itu mencari bukti yang ada, kemudian membuat terang suatu tindak pidana. Tadi sudah kita sampaikan bahwa bukan serta-merta kita menempatkan hal ini pada koridor yang kita lakukan, tetapi kita sudah memanggil ya beberapa saksi ahli, baik pidana, saksi ahli ITE, dan saksi ahli bahasa loh. Sudah kita konstruksikan itu, dan kita jadi pendapat mereka adalah mengarah kepada kesusilaan yang melanggar kesusilaan dari apa yang mereka upload, mereka perbincangkan dan mereka lakukan. Nah, ini kita tuangkan dalam berita acara. Nah, kalau nanti pengamat itu menyampaikan bahwa ini tidak, silakan dalam koridor lain, bisa di dalam diskusi lain. Tetapi saya ingin menyampaikan juga bahwa kepolisian hanya melakukan yang namanya penyidikan sesuai dengan apa yang ditemukan. Pendapat saksi ahli demikian kita tuangkan totali. Nah, kita masuk kepada 27 ayat 1 khusus kepada PA, dikarenakan memang ada hal-hal yang melanggar kesusilaan sesuai dengan pendapat-pendapat ahli itu. Silakanlah, itu nanti debatable ini bisa diajukan ke tempat yang lain ya, koridor yang lain, tetapi kita siap untuk melakukan yang namanya penyidikan itu. Baik, saya ke Prof. Muzakir. Silakan, Prof. Iya, kalau menurut saya begini, cara pendekatan yang dilakukan oleh Ibu tadi, bahwa itu memang persepsi gender gitu lah. Mungkin cara seperti itu juga bisa mengungkap dalam satu sisi juga gitu ya. Mungkin yang harus dijelaskan kembali adalah pasal 296 itu bisa berlaku untuk siapa saja, ya. Itu yang menjadi kebiasaan, memperoleh keuntungan itu bisa juga antar pelaku satu dengan pelaku yang lain, mungkin juga terjadi seperti itu, ya. Jadi kalau kita mengutipnya pasal 296 mungkin juga seperti itu, ngutipnya pasal 506 juga mungkin juga pelakunya bisa perempuan gitu. Jadi bisa dia merangkap sesuatu dan bisa
satu-satu dia katakan mucikari, yang sisi yang lain bisa juga dia mengambil keuntungan atau membantu kelancaran dari proses-proses yang disebut sebagai kesusilaan tadi gitu. Jadi kalau begitu ya sebaiknya kalau kita lihat dari perspektif seperti itu mungkin ada benarnya, bisa dijustifikasi. Tapi begitu digeser terminologinya itu menjadi halo? Iya Pak, silakan. Halo? Iya Pak Muzakir. Pak Muzakir, halo? Oke, saya ke Ibu Ratna. Ibu Ratna, dilihat bahwa 3 tersangka yang sudah ditangkap juga perempuan. Sakit. Ya, pelaku kejahatan bisa laki-laki bisa perempuan. Menurut Anda korban juga atau seperti apa? Ya, yang jelas dia kalau di mata hukum dia adalah pelaku kejahatan ya, yang bisa dijerat tadi dengan 2 pasal itu. Karena dia menghubungkan seseorang untuk bisa menjadi dilakukan perbuatan cabul dengan orang lain, dan dia mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut, dan dia kan tidak perlu berkorban tapi dia dapat keuntungan itu gitu. Itu kan jelas dia melakukan ini ya, memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadinya sendiri gitu. Walaupun terlepas adanya katakanlah kontribusi dari si perempuan yang dilacurkan itu ya, bagaimanapun dia yang paling diuntungkan, karena dia kan nggak perlu mengorbankan dirinya gitu ya di dalam prostitusi itu, tetapi dia mengambil keuntungan, dia yang memanfaatkan dari hubungan itu, ya memang harusnya kena. Tadi Mbak Ratna menyebutkan bahwa sanksi sosial sudah cukup karena mereka adalah yang paling diekspos. Tidakkah ini kemudian prostitusi kelas atas ini akan semakin subur jika memang lagi-lagi kedua belah pihak tidak bisa tiga-tiganya dicerat gitu? Ya, saya kira kita kalau ngomong prostitusi ini kan udah menjadi isu yang lama ya. Nah, sebenarnya siapa sih yang paling diuntungkan dari prostitusi ini kan? Siapa yang paling berkuasa? Kan mereka yang membayar, mereka punya uang. Bayangkan kita mungkin di sini tergelitik karena mungkin yang pelakunya adalah orang kelas atas ya kan? Yang banyak sekali yang pelaku juga kelas bawah yang mereka itu benar-benar hanya mencari katakanlah untuk kebutuhan hidupnya dengan misalnya melakukan itu. Mau apapun levelnya, artinya dia melayani dunia yang maskulin gitu kan ya. Mereka berada dimanfaatkan, dieksploitasi oleh dunia yang itu katakanlah dikuasai oleh laki-laki, yang mereka bisa punya uang, mereka bisa membayar, bisa menikmati seks seperti itu ya. Jadi saya kira itu relasi yang sangat timpang ya antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah, mungkin kita memang ini dia ngambil keuntungan karena dia kelas atas gitu. Tapi menurut saya kita nggak bisa bilang ini yang dominan ya. Lebih banyak lagi mereka yang ada di level bawah. Nah, ketika bagaimana terjadi misalnya di level atas, saya kira itu menjadi keputusan mereka gitu ya. Bahwa itu adalah hubungan antara si orang tersebut dengan si katakanlah konsumennya. Walaupun dalam hubungan itu sangat tidak setara ya. Karena yang jadi tujuannya karena uang ya. Padahal harusnya itu kenikmatan seksual kan. Oke, baik. Seperti itu aja, artinya harusnya dia bisa katakanlah menikmati relasi itu yang sehat, bukan di dalam kondisi yang riskan, yang itu pasti bisa berdampak dengan kesehatan reproduksinya dan sebagainya. Gitu. Oke, baik Mbak Ratna. Saya ke Pak Frans. Pak Frans, disebutkan bahwa VA kemungkinan bisa ditingkatkan menjadi tersangka statusnya. Jika bukti-bukti sudah terpenuhi, kapan Pak kira-kira? Paling lambat besok ya, paling lambat kita sudah umumkan itu. Apakah yang bersangkutan masih saksi saja ataukah tersangka? Dan pengamat itu saya mengatakan bahwa wajar saja ya berkomentar, karena yang pertama dia bukan penyidik, tidak mengetahui betul di dalam itu apa yang terjadi. Kendali ini sebenarnya bukan pada germonya, tetapi sebenarnya ada pada itu. Tapi saya nggak membahas ini karena fakta-fakta nanti ketika tersirat nanti ada hal nanti yang menyinggung perasaan orang banyak.
Kami menunggu saja, nanti silakan ada beberapa koreksi yang disampaikan kepada Polda Jawa Timur, apakah itu melalui pra peradilan atau lain sebagainya, kita siap untuk menghadapi. Baik, saya ke Prof. Muzakir. Jika memang VA ini yang ternyata lebih dominan dibandingkan muncikari-muncikarinya, bagaimana Pak jadi statusnya Pak? Cukup ya. Prof. Muzakir silakan. Ya, saya kira nanti itu tadi seperti yang disampaikan oleh penyidik, bahwa itu tergantung kepada hasil proses penyidikan. Saya kira itu cara kerja yang sudah benar gitu ya. Peran dia itu sebagai apa dan seterusnya, nanti apakah dia terkonstruksi sebagai sebuah tindak pidana, memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau tidak gitu ya. Ya, saya kira harus yang dipertimbangkan lagi bahwa pengguna jasa seksual seperti itu juga menimbulkan dampak juga gitu kepada keluarganya, kepada yang lain dan sebagainya gitu ya. Saya kira ini dilarang tuh bukan karena hanya untuk laki-laki, tapi juga bukan hanya untuk perempuan, tapi ini kejahatan yang istilah bahasanya disebut sebagai kejahatan yang tanpa korban, dan korbannya adalah dirinya sendiri. Ya. Tapi bagi orang lain itu juga menimbulkan korban pada keluarganya. Ya, saya kira ide yang sudah ada di dalam RUU KUHP kita perlu dukungan. Jadi kalau Ibu Ratna tadi mengatakan bahwa sebaiknya harus adil dan sebagainya, saya kira nanti kita bisa baca di dalam RUU KUHP, yang RUU KUHP mencoba lebih objektif atau lebih mengevaluasi terhadap praktek yang selama ini, sehingga dengan RUU KUHP itu menurut saya konsep yang dari awal itu sudah cukup adil, dalam arti kata yang dilarang bukan perempuan saja, tapi juga laki-laki, tapi juga dua-duanya bisa dikenakan gitu. Menurut saya Ibu Ratna bisa mensupport RUU KUHP, bisa punya uang. Kalau dia nggak mau bayar juga nggak akan terjadi itu Pak. Itu kita yang harus menyasar itu adalah harus ke pihak yang powerful. Yang powerful itu siapa? Yang powerful yang punya uang Pak. Kalau dia tidak mengeluarkan uangnya, tidak akan terjadi itu. Artinya sebaliknya begini. Jadi harus dilihat supply demand, tapi yang paling kalau ada berkuasa siapa di sini? Itu. Ini kan masalah kita berhadapan, kita berada Pak di dalam jualan rokok. Iya. Ya, silakan Pak Muzakir dulu. Ada jualan rokok, orang kan nggak beli rokok gitu ya. Orang tidak ada minuman keras, tidak akan pernah beli minuman keras gitu. Iya. Nah, ini persoalannya Pak. Ini sebenarnya yang kita harus tempatkan, harusnya tidak ada orang yang mencari uang dengan tubuhnya. Ketika orang mencari uang tubuhnya, dia harusnya itu kan tadi seperti Bapak bilang, mengorbankan dirinya. Nah, ketika dia mengorbankan dirinya ya, dengan kita banyak faktor yang membuat orang lalu mencari uang dengan tubuhnya, faktor macam-macam ya. Nah, persoalannya itu dia udah dengan situasi seperti itu, lalu kita mempersalahkan, kita menghujat, kita mengekspos. Di mana sih pihak powerful ini? Pihak yang harusnya tidak membeli. Oke, berarti saya ini harusnya diintervensi. Pak Frans, apakah penyewa jasa ini juga akan diungkap Pak Frans suatu hari nanti, mungkin jika datanya sudah lengkap Pak? Ya. Bias, kita nggak mau bias kemana-mana, kita fokus kepada prostitusi online. Ya, bias kemana-mana menyampaikan nanti besok nanti akan ditanyakan lagi kepada pengamat itu, karena dia bukan penyidik kok. Anda tahu nggak konstruksi hukumnya? Kecuali dia penyidik, dia melakukan pengumpulan bukti-bukti yang ada dan kemudian membuat terang tindak pidana itu, barulah Anda berkomentar seperti itu. Saya kira Anda saya mengatakan tidak, dari tadi enggak, ya, saya kira saya tidak mempersoalkan penyidikan. Yang luas. Saya tadi diskusinya dengan rekamannya Pak ada, Profesor, bukan saya tidak penyidikan Mbak, tapi yang saya persoalkan adalah ya, di balik bias-bias kita ya, di balik apapun kita, kalau saya sih menghargai tugas penyidikan, apa nanti yang terungkap, oke, kita dukung, silakan saja. Tadi Prof bicara, Anda potong. Loh. Nah sekarang Anda saya potong sekarang pembicaraannya. Saya pun bicara, kamu potong, gitu loh. Padahal di sini ada yang mengaturnya. Seolah-olah saya mempersoalkan penyidikan, padahal sama sekali saya tidak mempersoalkan penyidikan. Saya silakan saja, itu kan memang kerjaan utama dari kepolisian. Yang jadi persoalan saya ini masalah yang terjadi yang kita ungkap ini adalah membuka tabir yang ada. Fakta-fakta kita ungkapkan semuanya tergantung dari apa yang kita dapatkan. Nah, iya, bukan Anda begitu, melihat bahwa perspektif Anda. Perspektif yang saya sampaikan adalah perspektif penyidik yang sudah membuka itu. Kalau perspektif Anda kan bukan penyidik.
Anda tidak menemukan semua yang mengerti tahu kasusnya adalah kita, sehingga kita tidak ingin mengungkapkan itu semua. Nah, seperti yang saya permasalahkan adalah cara kita melihat persoalan prostitusi ini. Ya, janganlah kita bias ya dalam melihat ini, dalam arti kita selalu menempatkan si perempuan yang sebagai menjadi target objek yang harus dikuliti, harus dipermalukan dan seterusnya. Padahal dalam persoalan prostitusi ini jelas ada relasi kekuasaan yang tidak sama. Saya tadi mempertanyakan di mana kita memperlakukan pihak yang lebih powerful. Ini pertanyaan ini bukan kepada soal penyidikan ya, kita semua gitu ya. Dalam memperlakukan masyarakat, dalam memperlakukan persoalan ini gitu ya. Di mana gitu loh. Nah, sekarang undang-undang trafficking sudah memulai jelas ya menempatkan konsumen ini yang memanfaatkan, yang menggunakan prostitut ini, terbukti dia adalah korban. Ada korban trafficking, dan trafficking itu modusnya tidak mesti harus ada paksaan, kekerasan, tapi dengan menggunakan kekuasaan, menggunakan iming-iming, modus hutang gitu, pembayaran janji pembayaran hutang dan sebagainya gitu ya. Jeratan hutang gitu itu bisa juga. Baik Mbak Ratna, dalam kasus prostitusi kelas atas yang melibatkan artis ini memang berdasarkan keterangan polisi bahwa disebutkan bahwa salah satu saksi korban ternyata juga proaktif untuk menawarkan dirinya, bahkan sudah beberapa kali, sudah ada 15 transaksi, 9 dari ES kepada VA dan 6 sebaliknya. Kita akan menunggu data-data yang akan dibuka oleh kepolisian dan kita juga tunggu fakta-fakta hukum selanjutnya. Yang penting pada kesimpulan dari dialog hari ini tidak akan ada supply kalau tidak ada demand.